Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Al-muhtaramil kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus timbang panjenenganipun Ketua Yayasan Darul Hukum Malang Dr. Haji Muhammad Haji Mustahid SMSI beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu bersilaturahim dalam rangka penerimaan rapot di semester 1 tahun pelajaran 2025. إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحزب العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم أمن هذا الذي هو جند لكم يحشركم ليدعون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي. Alhamdulillah, demikian tadi hafalan surat Waqiah dan surat Al-Mulk dari Menteri Pondok Pesantren Darul Hukum Malang. Mudah-mudahan menjadikan berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Darul Hukum Malang dan juga sekaligus mewakili Kepala Sekolah SMA Darul Hukum Malang. Kepada beliau Bapak DRS Ahmad Yubli MPD kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Hukum Malang Dr. Gus Haji Muhammad Haji Mustahid SHSI. Yang saya hormati Wakil Urusan Kurikulum Siswaan Sarana Prasarana dan bisa bermuajah dengan Bapak dan Ibu, hanya pengambilan rapor langsung ke wali kelas. Tapi kami agendakan untuk pada pagi ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu wali murid dan juga akademik dan kepribadian atau karakter. Untuk akademik, Gus Mujib Mustahid Mawi, yang saya hormati kakak sekaligus panutan. Tanggal 3 sampai 4 Januari 2026 santri harus sudah kembali di pesantren. Kegiatan belajar akan aktif mulai tanggal 5 Januari 2026. Yang keempat adalah program kewirausahaan agro. Kita punya program baru yaitu ternak kambing di belakang. Jadi apabila ada wali murid santri yang kepingin anaknya belajar untuk ternak kambing, monggo tanpa ada biaya.
tanpa ada pungutan apapun. Jadi wali santri memberi kambing ke pondok, nanti yang merawat adalah ananda. Berarti kambing ditaruh di belakang, ananda disuruh untuk belajar merawat kambing, belajar untuk merawat kambing tanpa ada pungutan biaya apa. Kambing boleh beli sendiri, terserah. Nanti setelah lulus mau dibawa pulang kita nggak ada masalah. Mau dijual dikasihkan ananda kita nggak ada masalah. Tapi kalau mau dikasihkan pondok ya saya alhamdulillah gitu, maksudnya kalau mau dikasihkan pondok ya saya berterima kasih banyak. Atau paling bisa disembelih ketika lulus untuk perayaan ananda. Berarti kami kepingin anak-anak di sini selain belajar mengaji juga belajar hidup. Bagaimana merawat kambing, bagaimana membuka suatu usaha. Kami ingin wali santri itu imbang. Hablum minanas dan hablum minawaya itu imbang. Jadi suatu saat nanti ke masyarakat mereka itu punya pengalaman yang bisa digunakan. Berarti bukan hanya sebagai pemimpin tahlil atau istiqomah saja, tapi bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dalam mencari nafkah. Saya mungkin ini ada program pondok, saya akan bercerita sedikit tentang karena nanti ada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para sekolah SMP, Pak Kifli, wakil kepala sekolah SMA, semua guru, pengasuh pondok putra Gus Masjid Fahmi, para wali murid, para murid ibu-ibu semua yang pada pagi hari ini hadir, dan mungkin ini baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara beberapa pengumuman penyerahan rapor dan pembagian hadiah penghargaan bagi mereka yang setidaknya belajar sungguh-sungguh wirausaha diniyah. Saya tidak akan mau itu, lebih baik kita cepat pulang. Anak-anak sudah nakal mulai kemarin, pamitnya sudah mulai kemarin. Alhamdulillah jadi nanti ini libur panjang setahun dari Desember sampai Januari. Di pondok pesantren ini Nyun Sewu pada hakikatnya tidak bisa memintarkan orang, tidak bisa mencerdaskan orang, tidak bisa membuat orang itu hebat. Kalaupun nanti suatu saat tadi yang diumumkan sama Pak Kuswanto sebagai lulusan terbaik, katakan nomor 1, gak tahu nanti 10, 20, 30 tahun mendatang akan kembali ke masyarakat. Yang menentukan bisa adaptasi terhadap masyarakat, satu, karena punya bekal ilmu. Yang kedua, harus paham bahwa di pondok pesantren diajari ilmu itu di bawah Anda, ilmu itu di bawah akhlak,
kalau kita agak nyimpang sedikit. Kalau mau baca bahasanya kitabnya Joyoboyo, kenapa baginda Rasulullah SAW diturunkan di Mekah? Karena orang Mekah itu tidak pernah punya rasa. Menindas perempuan dia jadikan mainan, punya harta, tidak ada rasa. Makanya versinya Joyoboyo itu, Mekah itu intinya adalah toto rasa. Dan berkembang Amerika, Eropa, bahkan mungkin di luar Indonesia, orang-orang pada pinter karena dibekali mereka bisa toto negoro. Kemudian yang ketiga ada bangsa Cina, kadang tidak punya toto negoro, kadang tidak punya toto rasa, karena yang diburu adalah toto arto. Terus pokoknya boleh duit, babi haram, babu halal, itu soal lain. Kemudian yang keempat ada kemencil Pakistan, India, itu toto semua. Makanya kalau lihat film India itu susah nyanyi, senang nyanyi, peda pancal, mobil mencuri, nyanyi, masak, nyanyi, toto semua. Nah di Indonesia itu adalah toto. Maka 5 hal ini penting dengan yang saya berkembangnya sekarang, bahwa muncul persoalan-persoalan baru ketika Indonesia ini dicoba untuk ditoto rasa. Itu tidak bisa masuk karena sudah punya toto kromo. Maka harus begini, tiga orang amal si bayar akeh, tumone cepet, munggah. Yang mencoba untuk toto rasa berubah menjadi toto arto. Indonesia tidak mau dan tidak akan pernah berhasil. Karena itulah toto kromonya para santri nanti kalau pulang saling mengawasi. Jadi adik-adik nanti kalau pulang subuh bapak ini buka, Pak, ayo sembahyang subuh. Ibu ini buka, Bu, ayo sembahyang subuh bareng. Dengan kunci kita sholat itu adalah orang yang saling mencintai dunia akhirat adalah yang mengingatkan tentang sholat. Kalau sholat subuh, syukur-syukur kalau bapaknya yang bangun, ayo nak, sembahyang subuh nak. Paling bapaknya buka anaknya paling nyamuk tungaren Pak, tungaren yang buka, biasanya nggak tahu. Ya harus dipahami kunci hidup itu dimulai dari subuh. Karena itulah yang sholat subuhnya tertib saja itu kadang-kadang meraih kesuksesan hidup itu di dunia. Pada akhirnya itu punya kesimpulan di dunia ini tidak ada yang ideal, satu pun tidak ada yang ideal. Sembahyang subuh istighosah, arek di pondokno, uyuran, di kono kiai, di kayak ombe-ombe, wah kayak mulai seneng ngombe. Ya, begitulah. Jadi hadapilah segala ini dengan bahwa kalau nanti kita di surga tanda kutip itu ideal, apa yang kita inginkan akan terwujud, tapi di dunia enggak. Makanya ikhtiar bagian dari lihat wakum mahsan amal, amal yang baik akan diuji adalah ketika pulang nanti gitu anak-anak. Jadi anak mulai bersubuh, jangan dibuka dulu, bapak ibu. Kalau anaknya tidur di depan itu bapaknya di bawah,
sambil dipandangi wajah anaknya. Lah iya nak, kon mondok yang ini kok katani anaknya sopo kon? Lho anakku. Iya nak, kata mondok anakku ini kon iso selamat. Ya selamat ngomong tua dan yang sebagainya. Dipandangi terus. Anak dua blok ya gitu. Kugali angin gitu loh. Kon kok datang di sini anaknya sopo. Jawab diri. Duduk anakku, dok. Ya anak ibu lebaran. Berarti bodi yang males. Nah, ibunya yang bangunkan. Itu aja mulai dari situ. Itu yang akan mengikuti segala isi ilmu tata krama terhadap Allah akan muncul. Kepentingan dunia akan muncul. Kalau dimulai setapnya iman adalah pagi itu bisa mendahului segalanya. Karena itulah sekarang banyak orang berpersepsi dengan adanya beberapa media yang diusung sekarang adalah persepsi bukan fakta. Persepsi yang diusung berulang-ulang seolah itu fakta, sehingga akan diikuti. Hidup itu enak, ribut kami lewat online, kajian mimpi, sesuai boleh tunggu lewat YouTube, berita lewat YouTube, baca Quran lewat YouTube. YouTube itu kan tidak punya hati, tidak punya tata krama, siapapun boleh baca. Maka dari itu kita berharap berlawanan dengan keadaan. Ketika media itu mengusung salah satu indikator orang sukses itu adalah kaya, noto artonya bagus. Tapi sekarang terjadi banyak orang kaya tapi pedih. Nanti begitu belajar SMP, SMA, universitas S1, S2, S3 sampai S4, orang yang tanpa adab itu akan memegang pena tapi bodoh, tidak bisa tulisannya tembus ke hati kita. Dan itulah yang akan membahayakan. Lebih-lebih ketika nanti suatu saat adik-adik ini berkuasa, entah jadi apalah, entah jadi mutin, entah jadi takmir, entah jadi guru. Itu ketika kita mendapatkan kekuasaan itu, apa yang terjadi sekarang? Pedang itu dipegang orang yang tidak berani, sehingga ujungnya apa yang kita rasakan sekarang. Tapi setidaknya alhamdulillah. Jadi kebahagiaan itu bukan kalau ada bencana dikasih sumbangan, tapi kebahagiaan itu ketika anak-anak ini nanti kalau pulang agak diawasi, habis maghrib setidaknya harus ngaji. Tak tahu dengerin aja, gak usah saya tunggu bolak-balik. Subuh sholat jamaah, habis maghrib ngaji. Sama habis ngaji di luar sesuai 5 menit. Habis itu jagongan ya bapak, wis bengi ya gitu wis. Gak usah tahajud, isu gak usah sembahyang duha. Yang penting jangan membuang waktu satu untuk ketidakbaikan, apalagi untuk maksiat. Dan dua itu. Jadi bapak ibu juga harus mengawasi pulang nanti maghrib, ini sudah diawasi. Amma ya tasawuna inna qailati paling tak mulai juz amma hatam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pesan. Semoga nanti kalau pulang ada diinginkan ya. Nek mungkin munggah muni apa? Kalau enggak ada bid ya enggak ada ngaji aku. Apa ada bid? Nek munggah dalam bulan menyoba. Nek munggah Allahu Akbar. Nek mudun subhanallah. Nek langsam alhamdulillah. Ditulis dengan ngaji juga kertas. Ilmu itu tanpa ditulis itu
kayak kancing, nun sewu kayak ikan gitu di alas. Cekol dari rumah, koyo-koyo kapal, gak mau cancang dengan catatan, itu akan lari. Makanya istilah Arab gitu ya. Jadi ngaji itu bicara Rotul Tunggal Allahu Akbar, Udun Subhanallah, Dalam Langsam Alhamdulillah. Coba saya ini tes simbang juara nomor 1. Redek apa gak ini? Nek teko apa maca dulu? Aibuna ta'ibuna abiduna hamiduna ya Rabbuna. Jadi aku sih tes kalau dia kamu ya, makanya tertulis nanti ingat-ingat begitu sampai di rumah di latar mau turun dari mobil muni aibuna ta'ibuna abiduna hamiduna ya Rabbuna. Itu bagian dari perjalanan kita yang dipenuhi dengan berkah, dan berkah itu tidak ada SOP-nya selain taat sama perintah Allah dan taat pada orang tua, juga taat pada guru-guru yang mengajarkan ilmu. Semoga itu bisa dipakai sebagai kenangan dan itu bisa dibawa sampai di beliau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتهدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والخيرات بعد الممات. رب صل ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sebelum pindah adik-adik selamat jalan pulang, jangan lupa tahun depan untuk kembali ke tempat ini dan semoga kembali nanti fresh dan kita selalu dalam perjalanan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, acara demi acara pada kegiatan pagi hari ini sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini benar-benar menjadikan sahabat untuk anak-anak kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah fi wa dunya wal akhirah. Saya selalu berbicara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diberitahukan bahwa untuk pengambilan rapor Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Malang, rapor akan dibagikan di depan pintu masuk masjid. Untuk rapor sekolah baik SMP maupun SMA berada di ruang kelas masing-masing, mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Terima kasih sekali lagi atas kerawan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kembali diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus selesaikan apa ya? 148 ayat 2. Tuhan 148 ayat. Karena dari kita umum nggak usah bingungkan.